Hai gengs, di video kali ini gue mau spoiler drama Korea Penthouse season 3 dari episode 2 sampai dengan episode 3. Karena panjang banget, kita langsung aja yuk. Di episode 2, kita melihat Sojin sedang diseret di tepi jurang. Oh Yoon-hee dan Suryeon berencana mengancam Sojin dan mencoba menakutinya untuk memberitahukan pembunuh Logan. Sampai dilempar ke air dan langsung diselamatkan. Sojin tetap tidak berbicara tentang kematian Logan. Di sisi lain, Ha Eun-byul yang sekarang tinggal dengan pengasuhnya terlihat sangat bahagia. Lalu tiba-tiba Sojin menemui mereka. Tapi Ha Eun-byul menolak untuk bertemu dengan Sojin. Dan dari sinilah Sojin mencoba untuk move on dan perlahan mengambil semua miliknya lagi. Sementara itu membiarkan Ha Eun-byul untuk tidak di dekatnya agar Jo Dante tidak bisa menyakitinya. Sojin pun menerobos ke rumah lamanya yang ternyata telah ditempati oleh Jo Dante. Dia pun pergi ke rapat pemegang saham dan mengejutkan semua orang. Dia berakting di depan media untuk memulihkan kembali nama baiknya. Pastinya Sojin punya rencana lagi. Suryeon saat pulang ke rumahnya terlihat anaknya disekap oleh beberapa orang dan ternyata itu adalah kakaknya Logan dari Amerika. Kakaknya Logan menuduh Suryeon yang membunuh Logan dan memberitahukan bahwa Logan menarik uang 10 miliar dolar dan mempertanyakan uang itu ada di mana. Tetapi Suryeon sama sekali tidak mengetahuinya. Logan berniat memberikan uang tersebut untuk diberikan kepada Min Sol-a. Jadi kakaknya Logan berpikir kalau Suryeon lah yang menerima uang itu. Di sisi lain, Yoo Dong-pil terlihat menyimpan sesuatu di dekat patung Hera Palace dan itu menjadi teka-teki. Apa tujuan Yoo Dong-pil? Yoo Dong-pil memberikan party kecil untuk Jennie putrinya, bertujuan agar Jennie mempunyai teman-teman lagi. Berona berbicara kepada Sokun bahwa dia akan mendaftar ke Universitas Seoul. Sokyung mendengar pembicaraan mereka dan terlihat sangat kesal. Para penjahat Hera Palace pun satu persatu keluar dari penjara, dari mulai Kang Mari, Lee Kyujin dan istrinya. Oh Yoon-hee ternyata tahu keberadaan uang Logan. Dia mengambil beberapa gepok uang. Bagaimana Yoon-hee bisa tahu dan memiliki kuncinya sedangkan Suryeon tidak tahu? Yoo Dong-pil bertemu dengan Lee Kyujin. Terlihat Yoo Dong-pil sedang memperbaiki pipa pembuangan air dikarenakan adanya bau busuk di area patung. Para pria yang jahat pun berkumpul untuk membicarakan rencana proyek yang akan dibangun. Tak lama kemudian Ha Eun-chul datang. Dia berencana untuk bekerja sama lagi dengan Jo Dante. Keesokan harinya Kang Mari bertemu dengan Yoon-hee dan terkejut Yoon-hee bisa membuka usaha di tempat yang penyewaannya sangat mahal. Dan bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membuka usahanya. Mereka langsung mengadu kepada Suryeon. Suryeon pun pergi untuk memastikannya dan bertanya-tanya dari mana Yoon-hee mendapatkan uang sebanyak itu. Jo Dante memanggil Yoo Dong-pil ke kantornya dan bertanya apakah Jennie tahu bahwa Yoo Dong-pil masuk penjara selama 6 tahun dan berpura-pura pergi ke Dubai. Dan itu ternyata jebakan. Di sisi lain, Sokyung telah merekam pembicaraan mereka. Ternyata Sokyung berencana jahat untuk semua yang bisa menjadi saingannya untuk masuk ke Universitas Seoul. Salah satunya Berona. Keesokan harinya saat ujian masuk Universitas Seoul, Sokun bertemu dengan seseorang di dalam toilet dan orang itu berbicara bahwa dia mirip dengan ayahnya. Sokun pun pergi karena tahu bahwa ayahnya ada di balik hasil ujiannya nanti. Yoo Jennie yang sedang bersiap pada audisinya dihampiri oleh Sokyung. Dan Sokyung memberitahukan atas apa yang terjadi pada ayahnya. Jennie pun kaget dan menangis. Saat audisi dimulai, Sokyung mengejek Jennie agar tidak fokus bernyanyi. Dan benar aja, dia pun pergi meninggalkan panggung audisi. Sokyung dan Berona pun melakukan audisi. Ha Eun-byul pun mulai mengikuti audisi. Saat di atas panggung, tiba-tiba aja ada suara telepon. Dan ternyata ada handphone di saku bajunya Ha Eun-byul. Dikarenakan tidak boleh membawa handphone selama ujian, Ha Eun-byul pun didiskualifikasi. Saat dilihat ternyata itu adalah handphonenya Berona. Ha Eun-byul pun marah, ternyata itu semua kerjaannya Jin Bung-hong. Dia mengambil handphone Berona dan menyimpan HP-nya di saku Ha Eun-byul atas perintah Jo Dante. Setelah selesai audisi, Sokyung dijemput ayahnya Jo Dante dan makan malam di sebuah restoran. Tiba-tiba Baek Jun-ki datang dan mencoba menembak Jo Dante. Untungnya Suryeon datang dan mencegahnya.
Oke gengs, kita lanjut ke episode 3. Saat Suryon mencoba mencegah Baek Jungi untuk membunuh Jo Dante, Suryon membawa lari Junki dan mereka pun berbicara. Baek Junki memberitahukan bahwa nama aslinya adalah Jo Dante dan menceritakan masa lalunya. Jo Dante mencuri identitas Jo Dante yang sebenarnya. Baek Junki pun memberikan cincin logan yang rencana akan diberikan kepada Suryon. Saat bapak-bapak ini lagi ngerumpi, Lee Kyujin tiba-tiba memberitahu Jo Dante bahwa Sokun tidak mengikuti ujian dan memberitahu Yu Dongpil kalau Jenny tidak bernyanyi saat ujian. Keesokan harinya Jenny terlihat kusut. Saat orang tuanya bertanya, Jenny marah dan memberitahukan semuanya pada ayah dan ibunya. Setelah Jenny pergi, Yu Dongpil pun bicara pada Kang Mari bahwa dia sedang merencanakan sesuatu untuk membuktikan bahwa Dongpil tidak pernah membunuh. Dia hanya mengakui pembunuhan dalangnya adalah Jo Dante dan mengubur mayatnya di bawah air mancur istana Herapeles. Suryon dan Oh Yun Hee lagi santuy ngobrol. Mereka membicarakan tentang ujian di universitas. Kemudian Suryon bertanya tentang uang Logan yang hilang. Yun Hee menjawab tidak tahu, dan ternyata di balik semua ini Logan sendiri yang ternyata menitipkan uang itu kepada Yun Hee, dan Logan meminta untuk merahasiakannya terhadap Suryon karena Logan berpikir anak kandung Suryon selain Sol-ah masih hidup. Suryon meragukan Yun Hee dan bertanya kalau Yun Hee tidak menyembunyikan apapun darinya. Di sisi lain ternyata Go Sang-ah mendengarkan pembicaraan Yun Hee dan Suryon. Dia terkejut dengan jumlah uang Logan dan langsung mengadu kepada suaminya. Di sekolah, Yu Jenny terlihat diasingkan. Berona melihat Jenny dan mengikutinya. Ternyata Jenny ingin bunuh diri dan diselamatkan oleh Berona. Akhirnya mereka baikan lagi deh. Lee Kyujin yang bertemu dengan Jo Dante pastinya ribut soal uang Logan kepada Jo Dante. Dasar biang gosip. Han Byul yang sedang mendengarkan video Sojin ternyata membuat Jin Bung Hong marah. Ternyata sikap asli Jin Bung Hong itu sangat protektif terhadap Han Byul. Baek Jungi diam-diam menemui Jo Dante yang sedang berkumpul dengan yang lainnya. Jo Dante pun terkejut dan mengusir Baek Junki. Jo Dante menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Baek Junki, tapi anak buahnya kehilangannya. Dan ternyata dia sudah ada di rumahnya dengan Sojin. Baek Junki menginginkan tinggal di rumahnya Jo Dante untuk sementara. Kemudian Jo Dante pun tampak kesal karena Sojin mengizinkannya. Di malam hari, Jo Dante mencoba membunuh Baek Junki tapi tertipu dan gagal. Jo Sokun mendengar percakapan antara Jo Sokyung dan Jo Dante tentang perbuatannya terhadap Rona. Sokun marah dan Suryon mendengar semuanya. Kemudian Suryon pun sangat marah sehingga mengunci Sokyung di dalam ruangan. Apa yang dilakukan Sokyung membuat Suryon marah dan menyerang Jo Dante. Suryon mengajak Sokyung untuk pergi. Bukannya pergi untuk ujian wawancara, Suryon malah mengajaknya ke rapat komite kekerasan sekolah. Ternyata Suryon membuat putrinya sendiri menjadi tersangka kekerasan di sekolah dan memberikannya hukuman terhadap Sokyung dengan mengeluarkannya dari sekolah. Keesokan harinya ternyata Sokyung gak ada kapoknya. Diam-diam dia mencuri kartu identitas dan stempelnya Suryon atas perintah Jo Dante. Jo Dante berencana untuk mengganti nama saham Suryon menjadi atas nama Sokyung. Oh Yun Hee mencari tahu ibu kandung dari Haein, anak yang ditukarkan dengan Min Sol-ah. Yun Hee menemui rumah sakit tempat melahirkannya Suryon dan mencari tahu keberadaan ibu kandung Haein dan menemui detektif. Di sisi lain, Sojin tertangkap basah ketika mengacak-acak barangnya Baek Junki. Sedangkan Yun Hee mendapat kabar kalau ibu kandung Haein sudah meninggal dan dibunuh oleh Yu Dongpil. Wow, makin seru aja nih ceritanya. Gimana kelanjutannya? Tunggu aja di video selanjutnya ya guys. Bye!